Jadi kalau kalian boleh browsing apa sih yang disebut dengan eksploitasi, ini adalah eksploitasi yang dilakukan oleh Ibu P dengan cara meminta donasi yang jelas ADR sudah mendapatkan tempat yang layak yang semestinya, yaitu di panti sosial gitu. Sudah banyak sekali yang datang memberikan bantuan. Tapi nggak disebut ya Pak ya? Nggak disebut. Bilangnya nggak dapat bantuan gitu. Malah semuanya yang sudah datang diomongin lagi. Dari instansi-instansi pemerintah gitu, terus di swasta semuanya loh guys, orang yang sudah berpartisipasi ya walaupun mendoakannya tidak dihargai sama Ibu P, yang dia lihat nyata adalah cuan gitu. Jadi kalau ngasih cuan baru itu dihargai, itu oh dia udah ngasih bantuan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ngasih cuan ya tetap hitungannya enggak ya Pak ya. Kalau cuma ngasih susu, makanan enggak, itu nggak dihitung, nggak dihitung gitu. Nah oke. Next kita jelaskan lagi. Kebetulan kita atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan pun tidak pernah membuka open donasi terkait ADR. Boleh dicek di Instagram dimanapun. Dari awal viralnya video ini saya membuat caption, intinya adalah miris dan tega kok seorang bapak kandung yang menganiaya anak kandungnya sendiri, bahkan ibu sambungnya ikut turut serta gitu. Merantai ya. Iya. Merantai kaki kan, sampai jarang pokoknya ngasih itu makan. tindakan yang sangat tidak patut dicontoh gitu ya Pak. Itu aja intinya, saya tidak pernah dari awal untuk open dan lain-lain. Mungkin kalau ada open donasi bukan saya yang jelas gitu. Jadi secara garis besar hak saya sebagai relawan ketika saya ingin memberi yang menurut saya harus diberi. Tapi kalau saya merasa oh ini nggak butuh bantuan dikarenakan semuanya sudah tercukupi, ya sudah dong. Ditambah sekali lagi saya jelaskan, di rumah sakit saya tidak mendapatkan akses untuk memberikan bantuan dikarenakan ada ibu sambung yang aku lupa yang keberapa yang datang pada saat di rumah sakit juga. Jadi waktu itu di rumah sakit lagi penuh dan lagi rame, nggak mungkin dong ujuk-ujuk saya kasih ini ya Bu buat ini ya Bu gitu. Itu sangat tidak etis gitu loh untuk saya. Kecuali itu tidak ada orang, itu tidak masalah. Itu ada ibu yang ibu tiri sebelumnya dari ibu A gitu. Jadi kan yang sekarang udah ada di kepolisian ya. Nah yang datang ke rumah sakit adalah ibu tiri yang sebelumnya, yang emang mereka hubungannya masih baik sampai saat ini gitu guys. Dan di sana juga ada pendampingan dari dinas sosial atau apa, aku lupa, tapi yang jelas ada pendampingan. Dan sempat ngobrol juga sama ibunya mau minta maaf karena emang nggak boleh wawancara. Saya bilang ibu nggak apa-apa, ibu nggak salah karena ibu tidak berhak memutuskan boleh atau tidaknya gitu. Betul. Hanya mengikuti prosedur yang ada aja. Dan saya pun sama menghargai semua yang sudah turut serta berkontribusi dalam ADR ini. Memaksa gitu. Harus menetapkan yes, betul. Karena kalau buat saya, yang penting saya ngeliatnya ADR udah sehat, betul ya Pak ya? Beda halnya kalau misalnya saya gelut-gelut, saya merasa maksa itu untuk kebaikan dalam arti di jalan gitu. Saya sering banget kan nanganin orang terlantar tapi dihalangi dengan alasan inilah. So, jadi pahlawan kesiangan, selama ini kemana aja gitu. Terus terkait Pak judul yang ada di video tersebut, niat bantu ADR yang dianiaya oleh bapak kandung tapi malah ujungnya Tenovi dihina oleh Ibu P. Itu bukti-buktinya tadi ada. Penghinaan, bener nggak sih? Itu adalah bukti penghinaan yang dilakukan Ibu P. Jadi yang tadi saya jelaskan lagi, balik lagi cerita, yang harusnya melaporkan adalah saya. Betul. Orang saya yang disebut-sebut Pratiwi Novi, itu loh bukan Ibu P. Kok saya yang dilaporkan? Ibu sehat Ibu, alhamdulillah ya. Jadi aku agak kaget juga gitu. Oke, yang 9. Contoh salah satu orang yang kita bantu dan semua juga butuh proses. Ini yang terakhir aja lah ya, kita nggak usah sebutin yang sebelum-sebelumnya yang udah jangka waktu lama. Kita sebut Haris. Haris adalah ODGJ yang aku bantu ke rumah sakit jiwa. Setelah itu tahap pemulihan, alhamdulillah sehat, kita kembalikan ke keluarganya. Terus sempat putus obat selama 2 hari, kondisinya nggak stabil karena kurang tidur dan lain-lain. Akhirnya dia diajak oleh temannya untuk mencuri motor. Dan akhirnya si Haris
masuklah, ditangkap ya Pak ya, ditangkap. di lapas. Itu juga saya yang bantu urus kok guys ya, bolak-balik ke sana ke sini minta surat dari kepolisian, terus saya antar ke rumah sakit jiwa, dari rumah sakit jiwa minta bukti hasil bahwa Haris pernah dirawat di sana. Saya urus lagi. Jadi semua itu perjuangan guys, yang tadi saya bilang, walaupun semua tidak pakai uang tapi pakai tenaga, pakai jasa, pakai waktu. Ya, gitu. Jadi harus hargai itu, karena kadarnya manusia nggak semua ternilai oleh uang kalau untuk saya. Nah, setelah itu korbannya itu adalah ibu yang guru honorer dan bapaknya suaminya adalah ojol, yang motor satu-satunya dipakai untuk BB, yaitu barang bukti. Otomatis dia nggak ada kendaraan dong. Saya kepikiran, ya akhirnya bisa cari nafkah kan. Betul Pak, ya. Betul. Terus akhirnya saya mikir untuk oke, kita belikan aja motor gitu. Oke, kasihlah motor saya pribadi, saya kasih ke mereka agar digunakan untuk kebutuhan dalam aktivitasnya gitu, dan cari nafkah. Oke, selesai dari itu, apa sih yang kita lakukan? Haris keluar dari lapas, dimasukin ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, aktivitas Haris untuk menjadi mandiri dan lebih baik, tidak bergantung terhadap siapapun, apalagi saya. Gitu, dengan cara apa sih? Saya bikin usaha, alhamdulillah sekarang udah berjalan. Ibunya memberikan statement bahwa satu hari mendapatkan 100.000, berarti 1 bulan sudah ketakar dong berapa gitu. Jadi kan itu udah suatu kesenangan juga. Makanya saya merasa saya udah selesai tugasnya sama Haris, dan ini adalah salah satu contoh kegiatan penggiat sosial, termasuk saya sebagai relawan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk Haris. Oke, nah yang terakhir aku jelasin ya, yang seperti tadi, aku tidak ada open donasi melalui Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang sudah bekerja sama juga sama Pak Willy. Ya. Dan di sini berarti ketika kita mau membantu menggunakan dana pribadi kebanyakan. Ya Pak ya. Ya kan, jadi ya kita kan sebagai relawan berarti kalau nggak open donasi, banyak orang-orang yang kayak rumah sakit jiwa itu nggak ada loh dari donasi. Betul ya Pak? Betul. Terus kita bikin usaha Haris, kita nggak ada open donasi. Kita ngasih motor pun nggak ada open donasi. Jadi jangan kalian kira Tenovi semuanya open donasi. Enggak guys, saya juga alhamdulillah ketika ada rezeki itu ya, saya bisa memfilter untuk memberikan bantuan segini untuk orang ini. Yang saya bantu kan bukan cuma satu, ya. Yang saya bantu itu banyak guys. Coba kalau kalian jadi saya, coba kacamata kalian berubah jadi ke posisi saya. Ngebantu sehari kalian 5 orang, 4 orang dengan kasus yang berbeda-beda, dengan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Jadi apa kalian? Ya sekali lagi, saya kan di sini cuma manusia biasa. Saya mempunyai keterbatasan dalam materi dan membantu orang, tapi insya Allah semaksimal mungkin saya akan melakukan yang terbaik untuk orang lain yang saya bantu. Jadi bukan hanya di video, secara relate-nya, secara kenyataannya saya akan membantu menggunakan hati nurani dan juga akal sehat saya gitu. Jadi saya tidak akan memaksakan diri, tetapi saya juga akan membahagiakan orang-orang sekitar yang benar-benar membutuhkan bantuan. Asal satu, jangan ada asas pemanfaatan gitu. Jadi ketika kita membantu, udah selesai nih, minta lagi. Saya juga yang tadi saya jelaskan mempunyai keterbatasan. Jadi ketika membantu saya ngerasa udah selesai, udah total, ya sudah. Berarti harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, itu penjelasan dari aku, dan langkah hukumnya mungkin Pak Willy akan menjelaskan selaku dari kuasa hukum Pratinovianti dan mewakili Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Silakan Pak Willy. Oke, terima kasih kepada Mbak Pratinovianti. Nah, yang dimana kita agak menyayangkan sebetulnya sebagai kuasa hukum bahwasanya ada si jurnalis ya yang memang buat redaksi itu tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Nah, terkait masalah kebenarannya seperti apa, karena langsung mencantumkan nama klien saya secara langsung, menyebutkan di media itu bahwasanya
Pratiwi Novianti dilaporkan, atau YouTuber Pratiwi Novianti dilaporkan. Nah, jadi kita agak menyayangkan aja bahwasanya ini akan kita lakukan upaya hukum, bahwasanya akan kita kirim surat untuk ke Dewan Persnya dan akan kita follow up juga. somasi juga terkait masalah pemberitaan yang langsung menyebutkan klien saya. Nah, dan untuk Ibu P kita akan coba untuk komunikasi seperti apa, karena memang klien saya sampai dengan detik ini tidak menerima surat apapun dari pihak kepolisian, yang mana dia sudah melaporkan dari tanggal 5 sampai dengan saat ini klien saya belum menerima apapun itu, surat atau panggilan klarifikasi belum. Nah, tetapi langkah hukum harus kita laksanakan, karena Mbak Pratiwi Novianti namanya pegiat sosial yang dimana sering bertemu dengan masyarakat, sering bertemu dengan orang yang membutuhkan, banyak sekali yang meminta bantuannya beliau. Jangan sampai nanti malah nggak percaya. Ya, masih tidak percaya karena pemberitaan seperti itu seolah-olah klien saya banyak cuma menjanjikan ngomong, orang, tidak memberikan bukti. Dan boleh juga dicek di kanal YouTube-nya berapa ribuan orang yang sudah dibantu, ribuan orang, bukan cuma 1-2. Kayak balik lagi dengan klien saya tadi menyatakan bahwasanya kalau memang itu perlu kita bantu, ya kita bantu. Karena apa? Ya kita juga mungkin Mbak Pratiwi Novianti pastinya main feeling juga dan main keyakinan, nggak tiba-tiba sekonyol-konyol langsung bantu aja, bukan. Tapi melainkan karena pegiat sosial, yang dimana ya beliau hati nurani beliau lah yang berbicara, bukan karena kalau pengusaha beda lagi. Kalau beliau kan memang berdasarkan hati nurani dan jiwa keibuannya beliau itu kan timbul untuk membantu. Ya, jadi kayak kita ngebantu kan, kita melihat juga ya Pak ya situasi seperti apa gitu, nggak main bantu-bantu aja. Beda halnya ketika kayak mungkin pengusaha ketika memberikan bantuan nggak perlu melihat orangnya, betul ya Pak? Betul. Seperti itu sih. Karena memang pengalaman daripada klien saya pun juga, ya beberapa donasi yang diberikan itu ada sampai disalahgunakan. Tetapi ya niat baik daripada Mbak Pratiwi Novianti itu sudah sampai. Nah, disinilah Mbak Pratiwi Novianti dengan tim semuanya pun belajar bahwasanya ya main feeling tadi dan keyakinan jiwa keibuannya bahwasanya ini perlu enggak ataupun sudah cukup. Nah, nanti kedepannya pasti akan kita tindak lanjut lagi untuk bantuannya. Nah, itu pun juga ada tahapannya. Tidak langsung sekonyong-konyong langsung diberikan semuanya atau apa, atau menjanjikan aja, enggak. Tapi melainkan itu sudah ada tahapannya semua dan real nyata betul dibantu kalau beliau ataupun Mbak Pratiwi Novianti sudah melontarkan pernyataan bahwa saya bantu. Pasti itu dibantu sampai selesai dengan klien saya. Nah, jadi itu aja yang kita sayangkan kepada pihak media online yang dimana memang tidak memenuhi unsur kode etik jurnalistiknya terhadap redaksi yang dimuat di berita tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Mbak Pratiwi Novianti selaku klien saya. Ini seperti itu. Nah, ini yang akan kita lakukan upaya hukumnya. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya selesai. Nama baiknya daripada Mbak Pratiwi Novianti bisa cepat untuk di take down daripada media tersebut, dan si Ibu P ya bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan gitu, terhadap klien saya. Begitu. Karena ini udah sangat merugikan banget ya guys. Aku ini nggak tahu apa-apa ya, tiba-tiba banyak banget yang DM guys, bahkan saudara-saudaraku yang mengirim berita itu, jadi di screenshot dikirimin ke aku. Emang bener ini Pratiwi Novianti YouTuber mau dipolisiin, katanya mau dipenjarain. Itu suatu kalimat yang sangat frontal ya Pak, gitu. Jadi ya semoga nanti ini bisa diselesaikan sesegera mungkin dan secepatnya, karena sangat mengganggu saya. Saya harusnya fokus untuk ngebantu orang nih, ada aja masalah-masalah seperti ini. Bahasa gitu. Di medianya itu tendensius banget soalnya, sangat-sangat menjurus udah langsung kepada Mbak Pratiwi Novianti. Ya.
Jadi ini semoga cepat selesai, jadi kita bisa mengurus kasus yang lainnya, termasuk nanti kita akan berikan somasi juga ya Pak Willy terhadap Jamet yang waktu itu sempat menjadi relawan saya, ternyata ujung-ujungnya menjadi pencemaran nama baik dan juga adanya tindak pengancaman gitu. Menyenangkan juga masuk. Betul. Pengancaman untuk meng-up di media sosial. Ya, untuk menjatuhkan saya gitu. Pokoknya ini banyak banget yang dilakukan oleh oknum tersebut. Mungkin kalian tahu siapa orangnya sebagian. Yang saya selalu bilang Jamet, padahal jujur ini saya sedikit cerita bahwa ketika saya melihat beliau, saya hanya ingin beliau itu sebagai orang biasa yang nantinya bisa terkenal, yang nantinya bisa membanggakan kedua orang tuanya dan juga bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jadi saya selalu meng-up beliau di Instagram saya agar dikenal banyak orang, dan Masya Allah kebetulan pada saat saya up dan Allah juga mengizinkan, jadi beliau dari followers mungkin 200 orang dan sekarang 40,2 ribu followers. Itu adalah, ya saya nanti bilangnya itu campur tangan saya, entah dibilangnya saya sombong juga ya Pak, tapi itu semua emang karena saya meng-up dia di YouTube, saya meng-up dia di Instagram, makanya semua banyak yang mengenal beliau sampai ke luar negeri gitu. Jadi saya juga nggak nyangka saya yang ngebantu, tapi saya juga yang diinjak, bahkan kepala saya diinjak sama beliau, dan saya juga nggak nyangka ternyata ada campur tangan mantan saya di belakang ini, mantan pacar saya yang selama ini mempunyai hubungan sama saya selama 5 tahun dan ternyata tega ikut turut serta ingin menjatuhkan nama baik saya dan juga Jamet gitu. Ini soalnya ada 3 oknum ya Pak. Mantan saya, pacarnya guys, pacarnya si mantan saya ini yang saat ini ex pramugari, dan mantan saya inisialnya adalah ADP, pacarnya itu inisialnya FD, dan sama Jamet. Kalau kalian lihat Instagramnya Jamet, ada tuh foto mereka barengan, dan itu bulan Januari ketemuan di PIM untuk merencanakan hal-hal yang titik-titik. Kata bahasa ini, renja. Rencana kerja atau rencana jahat? Iya, rencana jahat lebih tepatnya Pak. Gitu, jadi nanti akan kita ada langkah juga ya Pak, dikarenakan juga saya alhamdulillah sudah mempunyai video pengakuan bahwa fake account itu yang menjelekkan saya, menyerang di komentar feednya Jamet, ada yakin Novi kayak gini-gini, oh ada tuh dia menjelekkan saya, itu di komen IG-nya. Dan ada juga dia bikin story di feed-nya dan di story Instagram-nya dia dengan fake account yang alhamdulillah sudah terbuka oleh tim IT dan cyber saya. Dan si Jamet pun mengaku mengenal si cewek ini dari fake account yang selama ini menyerang saya. Betul ya, Pak Wil ya? Betul. Gitu, jadi sudah kebuka dan si Jamet pun memberikan statement seperti itu, dan kita ada bukti video dan bukti berupa chat juga, bukti rekaman juga, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Kita akan fight untuk memperjuangkan nama baik saya yang sudah dicemarkan dengan, saya nggak tahu alasannya apa Pak Willy. Kalau sebagai laki-laki alasan seperti itu kenapa tuh Pak? Ya macam-macam juga. Karena terlalu sayang, terlalu cinta, ataupun juga agak psycho ataupun yang lain yang macam. Ya kualifikasi seorang laki itu macamnya di situ. Karena mungkin, dendam, karena ini atau mungkin macam-macam. penyakit hati, bisa jadi masuk juga. iri, ya. Terus mungkin tidak suka dengan kesuksesan seseorang. Betul, gitu. Betul. Harapannya dia maju juga, ternyata yang dijelek-jelekkan itu semakin fokus dengan kegiatannya, dan Allah semua juga yang menunjukkan jalannya. Betul. Yang buruk ya buruk pasti itulah yang akan didapat. Makanya ya udah benar, lebih baik kita besar karena mulut orang daripada orang besar karena mulut kita. Oke, makanya nanti kita ambil langkah hukum. Betul. Karena untuk menjadi pembelajaran mereka juga untuk tidak seenak-enaknya
menghina saya dengan statementnya, dengan tuduhan fitnah-fitnahnya. Saya juga punya perasaan, saya wanita, saya perempuan loh. Kalian itu mau laki-laki mau perempuan itu kan lahir dari rahim perempuan, ya nggak sih? Masa iya sih lawannya harus perempuan? Yang saya bingung nih, kenapa Jamet harus terus-terus mencari kesalahan saya dan lain-lain. Saya terus diserang sama beliau. Saya cuma mau memberikan statement seperti ini ya. Saya tuh dari awal pada saat bulan Desember, saya ulang tahun, ingat banget bulan November, itu saya udah tahu bahwa dia kayaknya akan mundur. Jadi saya nggak tahu dia nyari-nyari masalah. 1 bulan kita ngevlog di Jatim, terus pas pulang, itu tumben banget dia seolah-olah kayak ngasih kayak notice kita nih udah nih gitu sendiri-sendiri gitu. Terus nyari masalah apa segala macam dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnahan. Terus ternyata bulan Januari mereka sama mantanku itu yang ADP sama FD ketemu, terus ia merencanakan sesuatu, terus sampai ADP sempat mengirim orang untuk menakut-nakuti saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya urusan saya sama ADP sudah selesai ya Pak Willy ya, udah nggak ada urusan apa-apa lagi, sampai katanya dia meng-LP saya, yang LP-nya sampai detik ini belum naik, udah lebih dari 3 bulan tuh Pak Will. Ya kan, karena masa pelaporan adalah ada daluarsa. Ya, ada kadaluarsanya itu 3 bulan gitu. Januari, Februari, Maret, sekarang udah Agustus. Nggak tahu dengan alasan apa aku nggak ngerti, tapi yang jelas ini sudah ada buktinya dari semua pihak atas mantan saya, terus ikut sertanya si cewek untuk bikin fake account dan menyerang saya, dan juga si Jamet yang sudah banyak mengancam saya ke kanan dan ke kiri gitu. Terus sempat juga dia mengirim-ngirimkan bukti ke fans-fansnya untuk menjatuhkan saya. Ngapain sih Jamet, Kudasi? Heran, ngapain lagi sih gitu loh. Kalau emang udah selesai, ya udah selesai. Kita pun nggak usah saling ganggu gitu loh. Harusnya mikir kalau tanpa saya, kamu itu cuman penunggu jalan tol. Bercanda ya guys, supaya lebih tenang gitu. Terus yang kedua, nah mengenai ADP juga sama pacarnya yang sempat menyerang fans saya. Jadi saya punya fans, ya kan, sebutlah Mbak S. Mbak S ini ngebela saya mati-matian ya kan. Ternyata itu adalah saudara dari si cewek tersebut ya. Si cewek dari ADP yang katanya adalah sekarang istri sirih dari ADP, katanya gitu. Terus kenapa sirih? Karena ADP ya sekarang mempunyai status istri sah, ada istri sahnya ya Pak ya. Nah terus adalah video mengenai Mbak S yang saya dijelek-jelekan oleh Mbak S. Dikatain A, B, C, D, E, F, G itu pada saat dipanggil ke rumahnya dari Mbak FD. Ya betul ya, tadi Mbak FD. Terus direkam dan saya ada buktinya, ngejelek-jelekin dan lain-lain. Itu jelas ada mukanya, jelas ada suaranya, jadi itu akan jadi barang bukti kita juga. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih karena Allah udah membukakan yang jahat dan dilancarkan saya untuk membuka ini seluas-luasnya gitu. Jadi kita di sini akan menyelesaikan ini semua karena sangat mengganggu mental saya, mengganggu pikiran saya, kegiatan saya, dengan waktu yang tersita dengan hal-hal yang jujur sebenarnya ini nggak penting banget ya Pak, tapi emang harus ditindaklanjuti karena kalau enggak saya akan tetap dikejar-kejar sama mereka dan saya nggak tahu alasan para yang katanya cowok itu ya nggak tahu dendam atau gimana sih sama saya. Saya heran kenapa gitu loh. Saya sama mantan saya ada loh bukti chatnya, kita tuh selesai baik-baik, udah selesai, lo gue kamu aku gitu, udah selesai, itu ada buktinya. Jadi jangan sedih guys, saya itu orangnya jarang ganti handphone ya. Ini handphone udah lama banget. Jadi bukti chat mau 5 tahun, 7 tahun, mau berapa tahun, ini semua ada di sini gitu. Dan termasuk waktu itu ada penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh ADP oleh saya. Dan
ke Mbak Pratiwi. Yes, betul. Jadi ADP pernah memukul saya dan itu berkali-kali yang dilakukan, dan waktu itu saya juga pernah bilang sama beliau kalau saya sudah visum karena saya waktu itu udah nggak kuat banget atas perlakuan kasarnya dia. Jadi kemarin saya cari bukti visumnya dan alhamdulillah ada. Mungkin ADP ini nonton dan masih ingat atas tindakan yang dia lakukan terhadap saya. Pemukulan yang waktu itu terjadi di bagian muka saya, tangan, dan juga badan. Gitu guys. Jadi ditanya, kok bertahan 5 tahun? Ya namanya juga dulu kan bucin, ya nggak? Namanya juga kita terbuai dengan ucapan-ucapan bisa berubah dan lain-lain. Ternyata setelah selesai pun saya masih diganggu. Berarti itu udah gangguan kejiwaan yang harus ditangani dengan serius. Karena setahu saya si ADP ini adalah punya sakit bipolar. Dan ternyata ini udah merambat ke ODGJ kayaknya Pak. Gitu, jadi saya merasa kayak saya nggak akan tenang kalau masalah ini belum selesai. Dan saya akan tindak tegas 3 orang ini yang sudah merugikan saya dan mencemarkan nama baik saya pribadi. Gitu. Oke, jadi langkah hukumnya nanti nggak boleh kita share ya Pak Willy ya? Kita yang jelas nanti pokoknya diem-diem aja ya guys, diem-diem nanti selesai aja. Contohnya jamet kita ada fotonya mengenai dia membuat pernyataan mengakui dan merasa bersalah, meminta maaf atas semua yang sudah dia lakukan, begitu, termasuk pengancaman yang dilakukan. Tetapi kalau buat saya itu belum cukup karena dia tidak membuat video permintaan maaf atau minta maaf secara langsung terhadap saya. Jadi dia juga mungkin nggak nyangka bisa seperti itu. Saya nggak bisa jelaskan gimana kronologisnya, tapi yang jelas bisa seperti itu. Terus alhamdulillah banyak orang baik juga yang membantu saya di belakang ini semua. Saya percaya sih ketika saya niat baik, dan apalagi saya membantu orang di luar sana, di jalan sana, mulai dari lansia, ODGJ, yatim piatu, duafa, doa-doa dari orang tulus itu ngebantu saya dalam semua masalah yang saya hadapi. Saya diberikan kemudahan oleh Allah, dibukakan dari yang jahat, terus diberikan barang bukti. Betul. Ya Pak Willy ya. Gitu, jadi kita dengan tegas akan menindaklanjuti ini semua. Mohon doanya untuk kalian para orang baik di luar sana agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ini dan bisa menyelesaikan dengan sesegera mungkin dengan tuntas. Gitu ya Pak Willy ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat yang tanya Instagramnya Pak Willy, kita akan cantumkan ini guys, dan ada LBH-nya juga ya Pak Willy. Ada LBH. Ya bisa di Instagram di DPP LBH KIS, ataupun pribadi juga bisa Febrian Willy Atmaja, ataupun juga satu lagi FWA. Instagramnya ada. Jadi akan aku cantumkan juga nomor kontak person Pak Willy. Kalau kalian ada masalah hukum terkait apapun itu, mau konsultasi atau mau langsung menghubungi Pak Willy. Kalau saya kan di sini hanya ada kerjasama antara saya dan Pak Willy atas nama yayasan juga gitu. Jadi kalau kalian nanya sama saya, ini bukan ranah saya gitu. Kalau masalah orang terlantar itu ranah saya, tapi kalau masalah hukum adalah ranah dari Pak Willy sebagai kuasa hukum yang sudah berpengalaman guys gitu. Doain juga Pak Willy sehat karena beliau ini keluar-keluar kota dan belum istirahat, tapi masih tetap semangat dari pagi ya Pak kita ya. Iya, dari pagi. Dari pagi kita habis membantu ibu yang sudah ditipu 200 juta. Terus besok kita tangani 1 kasus lagi gitu. Jadi tetap semangat guys, dan Allah mudahkan segala urusan Pak Willy di dunia ini, amin. Ya Allah, dilancarkan rezekinya dan diberikan kesuksesan, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, terima kasih Pak Willy, semuanya dilancarkan, dipermudah, dan diberikan segala urusan sama Allah. Amin amin. Jadi buat yang nanya Pak Willy single apa nggak, udah nikah guys, istrinya cantik banget, jadi nggak boleh nanya-nanya soal statusnya ya guys. Oke, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.